open your book number 104. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Ya, hari ini setelah kemarin kita belajar tentang sejarah dari komputer. Aktivitas kita hari ini adalah membuat gambar menggunakan komputer, tapi tidak lagi pakai Paint. Kita akan membuat gambar menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Saya berpesan, tolong, karena ini sebelumnya sih pernah ya. Sebelumnya kamu sudah pernah menggunakan Photoshop, tapi cuma untuk bikin bendera saja, hanya 2 gambar gitu ya. Sekarang kita akan lebih kompleks lagi. Mari kita akan membuat gambar, namanya adalah perangkat komputer. Contoh hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Mungkin nggak akan selesai hari ini ya. Mungkin hari ini cuma bisa monitor dengan CPU-nya saja, tergantung kecepatan kamu mengikuti materi dari saya. Oke. Now first step to open aplikasi Adobe Photoshop. You can double click shortcut Informatika SD. Cari shortcut Informatika SD, bukan file gambar ya, tapi nama shortcutnya atau nama filenya Informatika SD shortcut. Ini double klik aja. Kalau kamu susah double klik, klik enter gitu, sama saja. Nanti akan muncul file explorer ini ya. Ini kita bisa masuk ke kelas 5 atau di luar juga ada Adobe atau Photoshop Portable Shortcut. Ini di double klik atau enter juga boleh. Nah, kalau saya kan ini ada yang kedip-kedip nih di taskbar. Kalau kamu juga ada, ini diklik aja. Atau kamu sudah muncul seperti ini, saya harus pilih apa, Mister? Nah, kalau muncul seperti ini, kita pilih yes aja. Tunggu sebentar, jangan diapa-apain sampai Adobe Photoshopnya siap, betul-betul siap untuk digunakan. Kamu pindah aja ke situ, sebelahnya Darwin dulu komputernya. Selama belajar pakai Photoshop, sat gitu, cepat gerakannya. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja Adobe Photoshop saat pertama kali dibuka. Belum ada area untuk bekerjanya ya. Ini dia baru badannya saja. Nah, sekarang kita akan buka kanvasnya, tempat untuk kita membuat gambar. Cara membuka kanvasnya, kita klik menu file, and then you can choose new. Klik new, tap in box name, erase atau di delete untitled one-nya, type computer, paste your name, paste 5C, paste your number absence. Lalu pastikan satuan ukurnya pixel. Jadi kalau masih sentimeter, diganti dulu jadi pixel.
mau itu width, mau itu height, itu pixel. Width-nya 800, height-nya 600. Resolusinya 72, color mode-nya RGB, lalu background kontennya white. Jadi kalau yang ada transparan diganti jadi white. Finish? Oke. If you finish, you can click OK button. Nah, di sini ya sudah. Oke, perhatikan dulu ke depan. Nah, di sebelah kanan bawah, di sini ada kotak putih, tulisannya background dengan kunci gemboknya. Ya. Ini namanya layer. Layer 1 background. Kita biarkan terkunci. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain background ini. Digeser-geser tidak bisa. Ya. Biarkan dia jadi background. Nah, kita akan buat, nah, coba perhatikan contohnya halaman 105. Dari 4 perangkat itu ada monitor, ada CPU, ada keyboard, ada mouse. Mana yang paling mudah dibuat? Apa? Monitor? Monitor ya? Ya, karena kita cuma bikin 2 kotak aja. Ya, atau sama mouse. Nanti kalau mouse yang pertama nanti gambarnya kekecilan atau kebesaran. Mari kita akan buat monitor terlebih dahulu. Tapi sebelum kita ketik monitor, kita akan kasih judul nih di bagian atasnya. Judulnya apa sih? Gambar perangkat komputer di sini. Caranya untuk menuliskan teks, kita pakai toolbox yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di sini ada yang lambangnya huruf T, horizontal type tools namanya. Ini tinggal diklik aja. Lalu nanti di atas ini berubah. Ini namanya property bar. Dia akan berubah tergantung tools yang kita gunakan di sebelah kiri. Ya. Nah, setelah kita klik teksnya, selanjutnya kamu klik sekali aja di manapun, ya. Saran saya di tengah aja. Klik. Nanti ada kursornya. Hah? Kita lihat properti barnya dulu ya. Di sini pertama kamu bisa mengganti jenis tulisan. Silakan ganti jenis tulisan. Bebas. Udah pilih font name-nya. Kalau sudah ganti font name, di sebelah kanannya ada font size. Font size-nya kita ganti jadi 20. Ada nggak 20? Ada ya? Adanya 24 terus 18, ya kan? Nah, kita ketik aja di sini berarti. Nah, diklik di bagian box-nya. Hapus semua, kamu ketik 20, enter.
Lalu kita bergeser ke kanan. Di sini ada paragraf. Ada 3 pengaturan paragraf. Ada left, ada center, ada justify. Apa bedanya sih? Saya contohkan ya. Kalau kita pakainya left, maka tulisannya akan muncul dari kiri ke kanan. Contoh, ya kan? Dari kiri ke kanan. Ini left. Tapi kalau center, dia akan di tengah-tengah, lebar gini. Contoh, tuh. Dia keluarnya berbeda. Kalau kanan, kebalikannya dari left, dia akan keluarnya ke kiri. Ya. Nah, kita mau pakai yang mana? Kita pakai yang center aja dulu. Paragrafnya kita pilih center. Lalu di sebelahnya lagi ada color nih, ada kotak berwarna. Ini untuk mewarnai tulisannya. Cara menggunakan colornya, tinggal diklik aja kotak set text colornya. Nanti akan muncul seperti ini. Udah? Yang pertama harus kamu lakukan, kamu tentukan dulu warna yang di sini nih. Mau warna apa? Hijau misalnya. Ya sudah, kamu tarik dulu aja ke hijau. Nah, ini kita geser ke hijau. Nanti di bagian sebelah kiri kamu tentuin hijaunya mau yang seperti apa. Mau yang menyala semakin ke putih, atau hijau yang ke bawah abu-abu juga bisa jadi. Atau gelap sekali hijaunya, hitam pun bisa. Misalnya saya mau pakai hijau 2 gitu ya. Kalau sudah, langsung pilih OK. Lalu kamu ketik gambar perangkat komputer. Nanti enter ya. Oleh tulis nama panggilan kamu, spasi 5C, spasi nomor absen. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita perhatikan di layer sebelah kanan bawah. Ini kan ada yang lambangnya T, tulisannya layer 1 kan. Nah, sekarang kalau sudah selesai, sebelum Ustaz, kalau udah diketik ini bisa ganti warna enggak? Bisa. Silakan aja, diblok aja semuanya dulu. Ya, diblok dulu, lalu kamu ganti warna lagi boleh. Bisa. Ya, nanti juga bisa. Nah, sekarang kita mau pindahkan dulu ke bagian atas. Kita pakai move tool. Ya, tools yang di sebelah kiri paling atas itu namanya move tool. Ini yang akan sering saya sebut juga. Nanti layer satunya jadi gambar perangkat komputer. Jadi apa yang kita ketik dia muncul juga di sini. Nah, kalau sudah, ini kita tarik ke atas. Kita simpan di tengah. Finish? Oke, continue ya. Oke, now we will make a picture monitor. Ya. Nah, di sebelah kanan di sini saya tunjukkan ada yang namanya create a new layer.
Dia di sini dekat tong sampah ya. Create a new layer. Sudah ketemu? Ya, itu diklik sama kamu. Nah, nanti di sini muncul layer 1. Ya. Karena kita mau bikin gambar di sini, kita kasih nama di sini. Ya. Monitor, tapi kita singkat aja. Singkat jadi M1. Caranya bagaimana? Kamu double klik di sini di tulisan layer 1. Klik. Nah, nanti jadi terblok begitu. Lalu tinggal backspace aja. Ketik M1. M itu singkatannya monitor. Sudah? Monitor sudah? M1 ini sudah? Enter ya kalau sudah ya. Oke, lalu kita akan membuat gambar. Monitor bentuknya persegi 4. Nah, tools di sini ada di sini nih. Loh, ini ellipse, Mister. Coba kamu pencet yang lama di sini. Nah, nanti ada pilihan rectangle kah, mau pakai rounded kah, ellipse kah, polygon, line atau custom. Nah, kita akan bikin pakai rectangle tool. Udah? Selanjutnya kita akan setting langsung warnanya. Nah, saat kita klik rectangle tools atau oval tools, property barnya seperti ini. Ada yang pertama namanya fill. Ini untuk mewarnai dalam bangun ruangnya atau bangun datanya. Nah, coba kamu klik fill colornya. Ya. Kamu pilih warnanya red, merah. Lalu di sebelah kanan ada stroke. Nah, stroke ini untuk garis warna dari garis persegi 4-nya. Kita pilihnya sama hitam. Kalau sudah, kita klik di sini di sembarang tempat, di ininya aja nih, di property bar. Lalu kamu buat di sini. Nah, kira-kira besar. Jangan kecil-kecil. Nanti kalau kecil-kecil kita susah juga ngedit. Sudah belum? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan atur ketebalan dari garisnya ini. Caranya di atas ini di property bar ada sebelah warna stroke hitam. Ini namanya width. Nah, widthnya diklik, kamu geser aja. Kalau ke kanan garisnya semakin tebal, ya. Kalau ke kiri garisnya semakin tipis. Aduh, muncul 2 ya. Kalau ada 2, kalau salah gimana Pak Agung? Ini saya jadi ada 2. Kita pilih edit aja, step backward. Minum lagi. Yang banyak, ambil. Sudah M1? Sudah atau belum? Nah, tadi kan saya sudah sempat singgung bahwasannya untuk menggambar monitor ini kita perlu 2 gambar kotak. Nah, sekarang M1-nya ini
mau kita duplikat aja, ya. Mau kita copy layernya. Pertama, pastikan dulu kita sedang memilih layer yang akan kita duplikat. Jangan salah, ya. Nah, M1 yang akan kita duplikat. Setelah M1-nya diklik, selanjutnya kita klik menu layer. Di atas menu layer itu setelah kita klik menu layer, lalu kamu pilih duplikat layer. Duplikat layernya diklik. Nanti muncul jendela duplikat layer. Duplikatnya tadi namanya M1. Rubah menjadi M1 copy. Nah, kopinya dihapus, M1-nya jadi M2. Sudah M2. Nah, kalau sudah tinggal pilih OK aja. Nah, nanti ada tambahan nih, layer 1 M1, layer 2 M2. Nah, untuk itu fill-nya kan merah, kita ganti fill-nya jadi hitam atau black. Fill-nya jadi black. Oke, kalau sudah, klik lagi di sebelah kanan property bar-nya. Sekarang kita klik move tool. Nah, sekarang pelan-pelan kita kecilkan bagian atas tengahnya ini. Ini tarik ke bawah. Nah, nanti kelihatan warna merahnya kan. Lalu yang bawah juga tarik ke atas. Kelihatan warna merahnya. Yang kiri tarik ke kanan. Yang kanan tarik ke kiri. Kalau sudah, klik move tool, wajib. Lalu pilih apply. Sudah? Nah, nanti kan di sini pilihnya apply. Oke. Nah, sekarang gambar M1 dan M2 mau kita jadikan satu. Mau kita jadikan satu. Di grup namanya. Untuk ngegroup, pertama di dekat di sebelahnya create a new layer, ini ada folder namanya create a new group. Ya, nah ini kamu klik aja jadi create a new group. Klik. Nah, nanti di sini ada nih tulisannya grup 1. Ada grup 1. Mau jadi warna apa? Belakang dulu musuhnya. Terus klik lagi rectangle-nya.
sebelah kiri grup ada panah ke bawah kan, ya kan? Nah, panahnya kita geser, jangan arahnya ke bawah tapi ke kanan. Caranya kamu klik panahnya. Nah, nanti jadi ke kanan begini. Untuk kita jadikan grup M1 dan M2, caranya seperti ini. Kamu tarik M2 dulu ya. M2 nya kita tarik, simpan di tulisan grup 1. Nah, nanti masuk dia hilang kan. Satu lagi yang M1 nya juga diklik, tarik ke grup 1. Nah, silakan dicoba. Sambil nunggu ya. Nah, di grup 1 ini ada, kalau kita klik panahnya ke bawah nanti tetap kelihatan M1 dan M2 nya. Cuman daripada seperti ini kan, ini jadi kelihatan semakin banyak, kita tutup aja. Lalu tulisan grup 1-nya kita ganti namanya jadi monitor. Selanjutnya kita tambahkan layer baru. Kita akan buat CPU-nya sekarang. Klik create a new layer. Lalu layer satunya kita ganti namanya, CPU kita singkat dengan C aja. C1. Jadi kita tulis C1. Enter. Lalu kita klik lagi rectangle-nya. Fill-nya masih merah, stroke-nya masih hitam. Nanti untuk width-nya kita revisi belakangan. Nah, kalau sudah diganti merah dan hitam, lalu kita bikin di samping monitor sebelah kirinya. Kalau atasnya sih kurang lebih rata, bawahnya dia lebih tinggi. Nah, untuk garisnya, kalau kamu kurang tebal, kamu tinggal tebalkan saja di sini. Di shape stroke width. Kalau kurang tipis juga tinggal di shape stroke width saja. Kalau garisnya ketebalan, kamu bisa kecilin di sini. Udah sampai sini? Oke, nah di dalam CPU ini itu ada, kekecilan, sorry. Ini garisnya harus tebal. Ada 4 persegi panjang. Kita akan bikin ya. Caranya kita duplikat aja sel C1-nya, layer C1-nya kita duplikat. Klik layer, duplikat layer, lalu kita ganti namanya jadi C2. C2-nya diklik OK. Sudah? Nah, kalau sudah, kita klik lagi teksnya dulu, rectangle-nya. Rectangle-nya diklik, kita beri warna, ganti semuanya sama warnanya dengan saya, green. Silakan pilih warnanya, ganti jadi green. Kalau sudah, kita pilih move tool. Lihat saya, kita akan rubah ukurannya.
atas, kiri, kanan, bawah. Yang bawah jangan terlalu mentok ya, karena nanti di sini ada lingkaran. Dan saya akan atur ketebalan garisnya, jadi lebih tebal, lebih tipis. Silakan buat dulu seperti itu. Selanjutnya yang C2 ini, layer C2 kita duplikat lagi. Ya. Caranya pastikan sedang memilih layer C2. Lalu kita ke menu layer. Lalu kita pilih duplikat layer. Kita ganti jadi C3. Penamaan ini sebenarnya bebas, tidak ada patokan harus apa. C3-nya diklik oke. Nah, dia akan menempel di sini nih. Kita geser ke kanannya pakai keyboard, pakai tombol panah di keyboard. Nah, ini pasti lurus nih. Duplikat layernya tidak bisa diklik. Klik dulu move tool-nya, lalu pilih apply. Sudah jadi 2. Ada berapa sih kotaknya? 4 ya. Maka kita duplikat lagi 2 lah. Caranya sama. Layer, duplikat layer. Lalu kita ganti jadi C4. Oke, lalu kita geser lagi pakai tombol panah di keyboard. Apa? Kenapa nggak bisa? Kalau kamu pilih layer, ini semua tulisannya seperti ini, abu-abu. Tadi saya udah bilang, semuanya perhatikan. Kalau kita klik menu, semua tulisannya abu-abu. Ada yang belum selesai kamu lakukan pengeditan. Maka cara mudahnya kamu klik dulu move tool-nya. Ini udah pertanyaan kedua yang sama. Jangan ada lagi bertanya hal yang sama. Move tool-nya diklik, lalu pilih apply. Kalau sudah, coba lagi layer, duplikat layer. Bisa nggak? Nah, kita tambahkan satu lagi ya, kita bikin 4 di sini. CPU-nya kurang besar kotak pertamanya. Ada nggak? C1-nya ada yang kurang besar nggak? Nggak cukup jadinya yang kotak hijaunya. Atau kayak saya, justru C1-nya atau CPU-nya kebesaran. Ciri-ciri yang kebesaran apa? Ini masih ada ruangan nih. Maka kita akan edit nih si CPU-nya. CPU ini di layer keberapa? C1. Maka cara ngeditnya kita klik layer C1-nya. Lalu setelah kita klik layer C1, tinggal kamu atur aja. Kalau kamu kurang besar, kamu lebarin, ya. Kalau kebesaran, kamu kecilin. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaan yang tadi adalah, emang kayak apa sih Pak Agung yang nggak bisa duplikat itu?
Nah, ketika kita melakukan perubahan, nanti di sini waktu pencet layer, ini nggak bisa dipencet nih. Ya, kalau kamu menemukan seperti ini, kamu klik aja dulu move toolnya. Move toolnya diklik, lalu kamu pilih apply. Maka kita bisa klik ini layer. Tulisannya nyala. Sudah? Oke, sekarang kita mau bikin lingkaran kecil di sini di bawah. Pastikan dulu kita sudah pilih layer yang paling atas. Kita pastikan dulu sudah memilih layer yang paling atas. Lalu kita bikin oval di sini, ya. Mister, toolsnya tidak ada yang oval di sini, adanya rectangle. Ya, dia adanya di kelompok rectangle di sini. Kamu tinggal pencet aja yang lama, nanti kita pilih ellipse tool. Sudah diklik ellipse tool? Nah, sebelum kita buat ellipse toolnya, ganti fill-nya. Fill-nya samakan ya. Kita pilih yang white. Fill-nya white, stroke-nya tetap hitam. Black. Kalau sudah diklik di belakang properties-nya. Aduh, ini masih ke sini ya? Oh, salah, sorry. Edit step backward dulu. Nah, saya ulangi dulu ya. Kita simpan di C5. Kita new layer dulu. Klik create new layer. Nah, nanti kita tambahkan di sini C6. Pokoknya kalau salah edit step backward aja. Edit step backward terus sampai yang salahnya kembali seperti semula. Setelah C6 kita oval, kita ganti di sini fill-nya jadi white, stroke-nya hitam atau black. Kita bikin di sini ya. Di tengah-tengah dulu. Loh, kenapa Mister? Padahal kan isinya putih. Kenapa jadi isinya hitam? Iya enggak? Nah, kalau misalnya punya Mister Agung, kenapa dia hitam? Karena yang hitam ini adalah ketebalan garisnya, dia terlalu tebal. Kita atur width-nya ini. Nah, ini kita tipisin. Nah, tipis aja. Duplikat C6-nya. Jadi C7. Tinggal digeser, mau ke kiri dulu boleh, ke kanan juga boleh. Lalu duplikat lagi C7-nya. Jadi C8. C8. Oke, kita geser lagi ke kanan. Dah. Ya, nah sekarang CPU-nya sudah selesai, sudah lengkap. Sudah lengkap supaya ketika kita geser bisa pindah semuanya yang ada di CPU, kita jadikan satu grup. Ya. Pertama, pastikan dulu kita pilih layer yang paling atas. Mau namanya apapun, yang penting layernya yang paling atas. Lalu kamu pilih create a new group. Pilih create a new group. Nah, nanti ada grup 1 kan? Grup satunya kita kasih nama dulu. Ngobrol aja. Saya perhatikan dari tadi ngobrol.
ngobrol aja. Ketik monitor CPU. Kalau enter. Kebiasaannya ngobrol, saya lagi jelasin ngobrol, nggak tahu kan apa yang kepencet. Saya mah cuma ngeliatin aja. Coba nanti akhirnya kena batunya sendiri kan. Oke, kita masukkan grup ini, kelompok yang C tadi. Mulai dari C8 ya. C8-nya ditarik ke CPU. Nah, oh ya, ini panahnya dirubah dulu jadi ke samping. Ya, panahnya ke samping dulu biar kamu nggak bingung. C8 masukin, C7 masukin, C6 masukin, C5 masukin, C4 masukin, C3 masukin juga, C2 masukin, C1 dimasukin juga. Kalau kalian nggak pernah berubah, belajarnya seperti itu, kamu pasti akan melakukan kesalahan yang kamu tidak sadari. Ya, belajar ngobrol aja. Sekarang sama Kevin, nanti kalau di KTK sama yang lain, sama Carlos, sama Maruli. Eman juga sama. Iya, nanti kalau ekspor sama Owen. Kalau sekarang balik. Udah ya? Nah, sekarang kita bisa pindah ini. Oh, waktu kita geser CPU, semua gambar yang ada di CPU itu ikut bergeser. Nah, ini kalau kita mau geser, aduh ini terlalu ke kanan nih. Saya pindahkan ininya di sini, CPU-nya. Kok saya pindahin monitornya yang pindah CPU, Mister? Padahal saya kliknya gambar monitor. Kenapa yang pindahnya CPU? Kalau kita mau pindahin monitor, ya, kita klik layer monitornya dulu. Nah, baru bisa digeser. Kalau sudah, pastikan kembali klik di layer yang paling atas. Yang paling layer paling atas apa? Udah? Kita bikin layer baru sekarang. Masih ada waktu sebentar lagi. Create a new layer. Nah, layer satunya kamu double klik. Kalau nggak bisa dipencet, klik dulu move tool-nya. Lalu pilih apply. Sekarang kita mau bikin keyboard ya. Nah, kita kasih nama kodenya K, keyboard K1. Bentuknya rectangle ya. Oke, kita klik dulu oval elipsnya kita klik, kita ganti jadi rectangle tuh. Ya. Nah, kalau sudah diklik rectangle tuh, lalu kita pilih fill-nya, warnanya bebas. Fill-nya warnanya bebas. Stroke-nya tetap hitam. Lalu kamu bikin di sini.
Ini ketebalan garisnya terlalu tebal, saya tipiskan lagi. Oke, kita stop dulu gambar keyboardnya karena banyak sekali tombolnya ya. Sekarang supaya waktunya cukup, kita ke mouse dulu aja. Kita lewat dulu yang K1. Sekarang kita bikin layer baru. Nah, di sini kamu layer satunya kamu ganti jadi M1 mouse ya. Kita pakai off ellipse tool. Warnanya bebas, kamu bikin di sebelah kanannya mouse. Besarnya kira-kira. Kalau terlalu tebal garisnya tipisin. Kalau salah bagaimana sih? Edit step backward, selesai. Iya, baca dong. Kan udah kelas 5. Udah M1. Nah, sekarang kita mau bikin M2. Karena gambarnya beda, nggak bentuknya lingkaran. Kita klik lagi new layer. Nah, lalu kita tambahkan, ganti layer satunya, ganti jadi M2. Nah, di M2 ini kita mau bikin garis yang horizontal. Sama, masih di ellipse tool, klik lama, lalu cari line tool. Nah, line toolsnya diklik, kita bikin di sini. Oh, sorry, ini belum line tool. Oke, line tool kita tarik di sini. Nah, ini garisnya saya tipisin. Ini kenapa begini? Kalau sudah, klik lagi new layer. Kalau garisnya tipis nggak apa-apa ya. Nanti kita bikin di sini M3. Nah, M3 kamu klik lagi line toolsnya. Kita tarik garisnya ke bawah. Udah belum? Kalau sudah, bikin grup untuk namanya mouse. Kita bikin grup untuk mouse. Kita buat grup namanya mouse. Lalu sama seperti tadi,
Panahnya kita rubah dulu ke kiri, ke samping. Kita tarik M2 ke mouse, lalu M2 ke mouse, M1 juga ditarik ke mouse. Nah, jadi mouse-nya sudah jadi satu grup. Ini sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan melengkapi keyboardnya. Ya, yuk kita simpan dulu. Klik file, save as. Oke, nah sekarang posisinya ini ada di semester 2-nya kelas 5B. Maka kita kembali dulu di sebelah kiri ke disk PC. Lalu pilih drive yang bukan C. Misalnya open, lalu cari folder 2526, open, cari kelas 5C. Open, ada nggak 5C? Ada. Open. Kalau di open nggak ada semester 2, langsung aja di situ. Yang lainnya ke semester 2 dulu. Open. Nah, ini nggak usah diketik lagi file name-nya, tinggal pencet save. Kalau ada muncul apa lagi di sini pilih OK aja. Oke, silakan di close komputernya. Komputernya di shutdown. Greeting. Let's greet. God bless you too.